Perkenalkan, nama saya Emma. Saya jurusan Ekonomi Pembangunan Sore. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi menurut Thomas Robert. Beliau ini menjelaskan teori tentang produktivitas. Menurut beliau, manusia itu memang memerlukan bahan makanan. Akan tetapi di sini bahan makanan itu pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan bahan makanannya. Nah, jika pertumbuhan ini tidak diadakan pembatasan, maka pertumbuhan penduduk akan mengalami kekurangan bahan makanan ataupun akan mengalami kemiskinan. Si Thomas Robert ini adalah seorang ilmuwan di bidang teologi. Beliau ini ingin memecahkan masalah-masalah dalam perekonomian yang ada di lingkungan masyarakat dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dibandingkan dengan pertumbuhan makanannya. Oleh karena itu, Aristoteles juga ikut serta dalam mengemukakan teori produktivitas ini, dan si Thomas Robert ini mencari cara bagaimana mengatasi atau mengimbangi antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan bahan makanannya, dan mencari solusi bagaimana agar manusia atau masyarakat luas bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan jumlah penduduk yang ada. Nah, kenapa beliau ini tertarik dengan teori tentang produktivitas? Karena pada saat itu agregat demand itu sangat dikenal sebagian luas. Inti dari permasalahan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk yang sangat cepat sehingga membuat manusia ini atau masyarakat ini kekurangan bahan makanan. Nah, dari situ Thomas Robert ini menyimpulkan bagaimana caranya mengimbangi antara pertumbuhan penduduk ini dengan jumlah makanan yang tersedia di lokasi tersebut ataupun di daerah tersebut. Dengan berbagai permasalahan mulai dari ekonomi, kependudukan, lingkungan hingga ke pendidikan, beliau juga memikirkan dia membentuk dua pemikiran, yaitu yang pertama adalah makanan itu penting bagi manusia sesuai dengan keberadaannya. Yang kedua itu adalah nafsu atau jenis antar kelamin manusia itu merupakan kebutuhan agar tetap berlanjut sampai saat ini. Nah, di sini manusia ini menyesuaikan tempatnya ataupun menyesuaikan keberadaannya agar kebutuhan mereka agar tetap terpenuhi. Nah, gairah atau nafsu lawan jenis ini itu harus mengimbangi dengan pertumbuhan makanan yang ada agar mereka tetap bertahan hidup. Nah, dari situ si Thomas Robert ini mengambil posisi ataupun mengambil populasi yang bisa mengkhawatirkan sesuatu yang tidak ada yang menahannya. Dari situ Thomas Robert memikirkan cara tentang produktivitas ini agar bisa menahan keinginan mereka sesuai dengan kebutuhan. Nah, gagasan dari inti permasalahan ini, si Thomas Robert ini mengasumsikan bahwa pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan bahan makanan itu saling berhubungan.
karena pada saat ini jumlah penduduk itu lebih banyak dibandingkan jumlah bahan makanannya yang tersedia. Nah, Thomas ini mencari cara bagaimana menunda atau menunda pertumbuhan jumlah anak, ataupun yang kita tahu saat ini adalah KB, itu setidaknya dapat mengurangi jumlah penduduk yang begitu pesat bertambah dibandingkan dengan kebutuhan atau pertumbuhan bahan makanan mereka. Nah, si Thomas juga menerapkan penerapannya di masa modern, yaitu membawa dampak dalam waktu yang panjang. Nah, manusia itu akan mengalami krisis sumber daya alam karena banyaknya kekurangan tenaga kerja membuat manusia ini atau pertumbuhan bahan makanan ini berebut-rebut mencari bahan pangan mereka jika pertumbuhan penduduk itu tidak ditekankan atau tidak dibatasi. Nah, dilihat dari sini, kenyataan ini manusia memang sangat memperebut bahan pangannya ya melalui pengangguran yang begitu banyak dan persaingan kerja untuk bertahan hidup mereka sehari-hari. Namun yang terjadi saat ini adalah khususnya di lahan Indonesia, banyaknya di pedesaan banyaknya membangun gedung atau rumah-rumah baru, seperti banyaknya masuk PT-PT yang sudah beredar di desa itu semakin habis karena banyaknya di Indonesia ini yang menggunakan lahannya untuk pertanian ataupun dalam penanaman sawit. Penerapan dari pemikiran Thomas Robert ini sangat mendukung, karena pada saat ini yang kita tahu adalah banyaknya teknologi. Alangkahnya jika pemerintah itu mengoptimalkan di bidang industrian, khususnya di bidang pertani. Contohnya dengan kita menanam buah-buahan atau sayur-sayuran yang secara instan ataupun ditanam dengan dalam bentuk yang kaleng ataupun sayur-sayuran dalam bentuk pipa, itu dapat mengurangi jumlah pengangguran dan dapat meningkatkan sumber daya alam. Nah, dari situ kita harus memfokuskan di bidang industri ini agar tidak menimbulkan pengangguran, dan produktivitas petani juga akan meningkat. Nah, pendapatan negara pun akan meningkat dengan adanya pajak-pajak dari industri. Tentu saja penerapan tersebut mudah dilaksanakan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, silakan teman-teman menambahkan. Saya ucapkan terima kasih.